Jadi ketika aku balik dari dapur, gitu kan, aku mau ke ruang tamu, aku lihat kok ada orang gitu di ruang tamu itu. Tapi dia nggak berbentuk utuh seperti orang gitu. Dan bentuk wajahnya itu nggak nampak dia. Dia ngapain bang situ? Ya dia cuma berdiri aja gitu. Ketika kulihat itu, dia tetap berdiri dan lama-lama menghilang gitu. Lama Itu bang? mungkin ada kira-kira 1 menitan itu. Selamat malam, konsulen malam. Kembali lagi bersama aku Alwi. Seperti biasa-biasa nih, di sebelahku udah ada narasumber yang bakal menceritakan pengalaman mistisnya nih. Langsung aja lah kita sapa-sapa narasumber di sebelahku nih ya. Halo bang. Halo. Boleh dikenalkan bang? Oke, kenalin, namaku Muhammad Iksan, bisa dipanggil Iksan ya. Pekerjaan guru bahasa Inggris di salah satu bimbel di Kota Medan. Selain menjadi guru bahasa Inggris, aku juga main di musik ya. Musik ya. Musik. Sama lah kita bang. Ya, sama musisi juga ya berarti ya. juga. Musik, vokalis ya di band Foreston. Selain itu juga kalau minggu aku buat konten juga ataupun ngejob fotografi wedding gitu. Ada apa YouTube-nya bang gitu? Oke. Kalau mau mampir ke channel aku, di sana ada banyak konten film horor, film-film apa tuh namanya action ya, juga cover musik. Silahkan kunjungi channel aku, Mutar TV Production. Mutar TV Production. Jangan lupa di subscribe ya. Oke. Ya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, kalau bisa di komen lah supaya channel Seduhan Malam bisa berkembang terus nih. Jangan lupa juga buat follow Instagram kami di @seduhanmalam.horor. Oke, ceban kita mulai. Tadi sebelum off cam kan kita cerita bang tentang abang di rumah nih katanya horor kan. Iya. Boleh kasih gambaran lah bang. Oke, jadi aku tuh kan dari kecil sering pindah rumah ya, karena belum punya rumah sendiri. Jadi model-model rumah itu udah sering aku tinggali lah ya kan. Mulai dari yang kecil, yang besar, rumah-rumah yang nyaman ditempati. Kan setiap rumah itu punya aura tertentu ya. Apalagi kalau kita misalnya punya indera keenam atau apa, itu pasti ketika kita masuk ke suatu rumah atau suatu ruangan, kita merasakan aura yang berbeda. Nah, bisa jadi entah bulu kuduk kita merinding atau apalah gitu kan. Jadi aku tuh sebenarnya punya banyak pengalaman mistis, tapi yang paling banyak itu aku alami di rumahku sendiri. Itu tepatnya waktu aku pernah tinggal di daerah Tembung ya, di Jalan Bersama. Ada satu rumah besar yang aku tempati sekitar tahun dari 2010 sampai ke tahun 2012. Nah, jadi di rumah itu sangat besar, mempunyai 3 kamar, dan salah satu tempat yang paling seram itu di kamar aku sendiri. Karena kamar aku itu berdekatan, bersebelahan dengan kamar mandinya gitu. Dan kamar mandinya itu punya ukuran yang nggak biasa gitu. Biasanya kan kalau kamar mandi itu 1x2 ya kan, atau mungkin 3x2. Ini cukup besar dan panjang, dan kamar mandi itu sangat lembab gitu. Nah, sangat lembab karena dia belum ada di plaster, dia masih batu gitu. Nah, dan setiap aku mau masuk kamar mandi, itu aku tengok di ujung-ujung ruangan itu, ruang kamar mandi itu kayak ada tokek yang begitu besar ya kan. Yang kita ketahui kalau pernah aku baca di web ya, kalau ketika ada kehadiran tokek itu pasti menandakan ada sosok makhluk astral. Kan gitu dia kan. Nah, jadi pengalaman mistis itu yang aku rasakan cukup mengerikan itu di rumah aku tuh. Nah, pernah kejadian itu
aku rasakan pada malam hari gitu. Jadi kan aku tadi kan musisi kan. Iya. Jadi aku ini main band sejak tahun 2012 gitu. Pandi pertama kali main gitar, Pandinya tuh tahun 2010 karena waktu SMA disuruh Pandi praktik alat musik kan. Kita disuruh main gitar sama pianika, aku milih gitar. Jadi aku tuh Pandi main gitar secara otodidak. Nah mungkin entah aku terlalu bising gitu sehingga penunggu rumah itu merasa terganggu gitu kan. Iya. Jadi pernah suatu waktu setelah latihan gitu, aku hari itu masih ingat aku mainkan lagu So Far Away dari Avenged Sevenfold kan. Itulah lagu yang membuat aku pertama kali bisa main gitar. Jadi memang aku tuh suka lagu rock, apalagi Avenged Sevenfold itu aku suka banget ya. Hampir ada 89 lagu yang aku koleksi sampai album terakhir itu kalau nggak salah judul lagunya yang paling ngetop tuh di album terakhir Hail to the King. Itu ya kan. Jadi aku main lagu So Far Away. Setelah aku siap latihan di kamar itu, aku letak gitar gitu kan. Nah, aku letak gitar, aku jalan keluar dari kamar, itu sekitar kejadiannya 10 malam. Mungkin setelah aku keluar dari kamar, ini kan gitar ini aku gantung di dinding gitu kan. Tiba-tiba dia bunyi digenjreng gitu. Jreng, suara gitar itu. Ya aku otomatis takut gitu, siapa yang main nih gitu kan. Nah, di situ aku langsung lari tuh, kabur. Nah, itu di situ aku udah mulai tanda tanya sama rumah itu. Dan aku di situ udah takut kali untuk tidur di kamar aku sendiri. Itu kejadian pertama lah tuh. Nah, itu kejadian pertama lah di rumah itu kan. Itu aku kalau berpikir itu karena angin nggak mungkin gitu kan. Nggak mungkin angin sekuat itu membeset senar, 6 senar gitar itu kan. Nah, aku yakin itu pasti ulahnya makhluk halus itu. Kenapa? Karena kan sebetulnya jin ini kalau dia ingin menunjukkan eksistensinya gitu kan, dia itu merasa terganggu gitu. Jadi dia mengganggu kita supaya kita pergi gitu. Nah, aku yakin itu ulah dia gitu. Nah, itu nggak cukup sampai di situ aja. Entah beberapa malam kemudian aku tuh tidur ya, tidur kan di situ. Tidur di situ, tempat tidur aku diletak di tengah-tengah tuh. Cuman hanya ada beberapa benda di kamar aku kan. Kamarnya gede banget ya. Pas aku tidur, ini nggak biasa nih dari malam-malam sebelumnya. Aku tidur, tempat tidur aku itu digoyang gitu. Kayak gempa gitu kan. Tapi ku tengok benda-benda lain nggak ada yang goyang. Nah ini kok gini dah, digoyang gitu. Jadi aku ini teringat dengan kata mamaku gitu. Waktu mamaku itu ketika aku kecil gitu, mama aku kan lagi nyusui aku gitu kan. Sekitar beberapa bulan umur aku ingat kata dia juga pernah diganggu jin gitu. Dia sempat tidur sama aku waktu balita kan, digoyang juga tempat tidurnya. Aku langsung ingat ke situ, mungkin ini sama kejadiannya dengan kejadian apa yang mamaku rasakan itu. Nah, jadi waktu itu aku kan udah besar, nggak mungkin aku berteriak gitu. Nanti orang-orang pada dateng apalagi tengah malam gitu kan. Jadi inisiatifnya itu apa? Aku langsung pura-pura tidur, banyak baca-baca ayat-ayat Quran gitu kan. Langsung aku ambil selimut, aku tutup muka aku gitulah, ketakutan nggak lihat gitu. Dan itu goyangan itu nggak sebentar. Lama bang ya? Lama, mungkin ada kira-kira 2-5 menit gitu. Wih lama juga tuh bang. Nah, dan aku yakin itu ulah dia lagi supaya aku itu nggak nginap di kamar itu. Supaya aku tuh merasa nggak betah ya kan. Emang kenapa kamar itu bang? Apa katanya apa? Nah, kamar itu usut, aku dengar cerita dari tetangga gitu kan. Kamar itu katanya dulu sebelum kami tinggal situ ada anak kos gitu. Jadi karena anak kos ini kan namanya anak-anak juga bandel ya. Dan tetangga di situ mulai curiga sama anak-anak kos itu. Mereka mungkin takut anak-anak kos itu makin narkoba atau apa. Jadi pernah mereka intip dari jendela itu. Mereka intip ternyata anak-anak kos itu nggak pakai narkoba, malah main jelangkung. Main jelangkung di kamar yang aku tidur itu, yang aku tempatin itulah. Nah, jadi aku juga berpendapat kalau jin-jin yang ada di dalam ruangan itu karena ulah
anak-anak yang tinggal sebelum aku di situ. Di Langkong tuh Bang ya. Iya, berkumpul di situ ya kan. Jadi ketika aku di situ, mungkin dia merasa terganggu atau apa kan. Iya. Nah, itulah yang aku rasakan. Dan aku tidur di kamar itu nggak begitu lama. Mungkin cuma sebulan atau 2 bulan aku langsung nggak tidur di situ. Jadi kamar itu hanya aku taruh untuk tempat-tempat buku-buku sama tempat baju. Karena aku juga takut kejadian hal aneh lagi gitu kan. Jadi mulai sejak saat itu aku itu tidur di ruang tamu. Hanya aku ambil tilam malam, aku tidur di ruang tamu pakai kelambu. Jadi sekarang? Iya. Jadi semenjak saat itu aku nggak pernah lagi tidur di kamar itu. Semenjak dia goyangi tempat tidur aku itu, aku tuh udah rasa takut banget, nggak nyaman gitu. Dan pernah memang aku kepingin kali nampak seperti apa ini wujudnya. Gitu. Iya. Cuman pernah Bang nampak. Dan keinginan aku itu terkabul gitu. Betul. Iya betul. Jadi kejadiannya itu dia hampir mau maghrib gitu kan, dan ketika itu waktu hujan habis hujan lah gitu kan. Habis hujan. Itu kejadiannya nggak di kamar itu gitu, tapi malah di ruang tamu. Ruang tamu itu kan lumayan besar ya. Iya. Jadi ketika aku balik dari dapur, gitu kan, aku mau ke ruang tamu, aku lihat kok ada orang gitu di ruang tamu itu. Tapi dia nggak berbentuk utuh seperti orang gitu. Terus? Nah jadi itu pengalaman pertama kali aku ngelihat sosoknya makhluk astral ataupun jin ya. Jadi menurut yang apa aku lihat ya, hantu itu dia berbentuk manusia, tapi dia nggak nampak wajah ataupun bentuknya itu nggak bisa kita gambarkan secara utuh gitu. Dia seperti hologram. Oh, transparan. Transparan, iya. Transparan deh. Yang aku tengok itu memang seperti sosok wanita, kayak kuntilanak gitu kan. Di sininya rambutnya gitu, dia nggak berbentuk rambut, cuman warna hitam. Tapi dia kayak berbentuk hologram dan asap gitu. Jadi misalnya ini ada sosok nih. Di belakang sosok ini ada bangku. Bangku itu nampak. Dia tembus gitu dia. Iya. Dan bentuk wajahnya itu nggak nampak dia. Dia ngapain Bang situ? Ya dia cuma berdiri aja gitu. Ketika kulihat itu, dia tetap berdiri dan lama-lama menghilang gitu. Itu mungkin ada kira-kira 1 menitan itu. Wih, lama ya. Lama juga ya. Dia berdiri di situ gitu. Nah, dia memakai baju warna putih gitu lah, kira-kira. Bisa jadi dia juga yang ganggu tuh di kamar abang tuh ya? Nah, mungkin bisa jadi lah. Bisa jadi ya. Setelah itu Bang di kamar tadi kan, terus dia pindah ke ruang tamu. Habis itu ada kejadian nggak di rumah itu lagi? Kejadiannya ada. Itu setelah kakek saya meninggal gitu. Setelah kakek saya meninggal, memang rumah kakek saya nggak di situ, tapi berdekatan di daerah situ. Setelah kakek saya meninggal, pada beberapa malamnya gitu kan, kami tidur, tiba-tiba rantang gitu kan, rantang yang tadinya utuh di tempat piring gitu kan, di rak piring, tiba-tiba jatuh, tapi jatuhnya itu bukan kayak jatuh biasa, dia kayak dibantingkan. Itu kayak dibantingkan, tang gitu kan. Itu kan menunjukkan kalau seperti menunjukkan kalau dia itu ada. Cuman kan itu kan waktunya berdekatan dengan kakek saya meninggal. Kadang kan setan ini dia mampu membuat sesuatu hal untuk memanipulasi manusia. Jadi seakan-akan kita yakin itu adalah arwah kakek kita, gitu kan. Tapi kan menurut ajaran kita, ajaran agama Islam, semua orang meninggal itu nggak ada seperti itu, sudah kembali ke alamnya, kepada Robnya kan. Dan saya yakin itu adalah menyerupai aja ulah jin untuk mengelabui hasil daripada pemikiran kita. Gitu. Yang kedua itu setelah kejadian itu mulailah ada hal lain seperti sepeda yang disenderkan lama tiba-tiba jatuh gitu. Nah, di rumah gitu, itu juga. Di rumah itu juga. Dan memang rumah itu cukup seram saya rasa. Gitu. Oke, kalau pengalaman mistis lainnya ya, sebenarnya saya lebih peka di indera pendengaran itu. Saya lebih sering mendengar
suara-suara aneh gitu daripada sering melihat. Melihat mungkin cuman yang satu kali tadi aja gitu. Kalau melihat sekelebetan itu kan itu mungkin sering gitu. Peka juga berarti abang. Cuman kalau pendengaran ini yang saya sering dengar gitu. Jadi berdasarkan pengalaman saya, kalau makhluk-makhluk halus ini dia itu nggak pernah ngomong dengan jelas gitu. Ini berdasarkan apa yang saya dengar kan. Misalnya saya pernah di kamar kan mau keluar, tiba-tiba ada laki-laki ngomong di telinga kanan saya kayak gini. Nah, dia ngomong kayak gitu. Kan seram kan? Kita kan ini orangnya di mana gitu. Alien ini. Apalagi dengan keadaan yang cukup dekat gitu. Iya. Di situ saya juga mau menjerit tapi kan nggak mungkin gitu. Ini kayak gini ya. Jadi saya lebih peka di indera pendengaran gitu. Nah, dan itu bukan hanya di rumah tadi aja, di beberapa rumah yang saya tinggali gitu. Itu pasti saya sering dengar suara-suara aneh gitu. Suara-suara aneh saya lebih sering dengar daripada sering lihat gitu. Nah, kalau pengalaman mistis lainnya itu pernah dialami oleh sepertinya kalau dibilang kenal sih enggak gitu. Saya pernah pergi ke Batubara. Ini kejadian di Batubara. Di Batubara yang saya nggak mau sebutkan nama lokasinya takutnya nanti apa. Pokoknya di daerah pedalaman daripada Batubara, dekat pantai itu kan. Jadi saya mendengarkan cerita orang di situ gitu. Saya mau keluar malam nih, cuman dilarang mereka katanya. Dilarang mereka karena ada sesuatu atau mungkin nggak hanya satu ya, sering kejadian aneh di situ. Gitu. Jadi dengar-dengar di daerah itu karena dekat pantai, pada suatu malam katanya kan ada seorang nelayan. Dia lagi pulang naik sepeda nih kan. Naik sepeda. Jadi ketika jalan itu kan gelap kan. Dia menjumpai seorang perempuan gitu. Seorang perempuan, tapi perempuan ini dia nggak nampak wajahnya. Mungkin si bapak itu dia nggak mempermasalahkan wajahnya nampak atau tidak gitu. Lagian udah malam gelap gitu kan. Dia hanya kasihan nggak ada yang nganter atau kenapalah perempuan ini. Jadi dia bilang, kenapa dek, kalau mau pulang ayo sama bapak gitu kan. Nah si perempuan ini nggak menjawab gitu, dia cuman naik aja gitu. Naik, jadi bapak ini juga mulai tanda tanya kan. Dia udah jalan lah nih, jalan naik sepeda kan. Dia mulai tanda tanya kok diam aja perempuan ini. Jadi untuk mencairkan suasana katanya si bapak ini nanya gitu kan. Nanya, Dek, kau nggak takut dia berdiri di situ sendiri? nah, baru di situ si perempuan ini tadi mulai ngomong gitu kan. Kenapa gitu katanya gitu kan. Ngomong dia ini kok kenapa katanya. Enggak, soalnya di tempat ini lagi naik sepeda dia kan. Di tempat ini sering kejadian aneh. Kemarin itu ada orang yang jumpa hantu katanya. Mukanya jelek kali katanya. Kata bapak itu kan. Baru kata perempuan ini kan, ada sejelek ini katanya. dilihat bapak itu kan, di situ bapak itu pingsan. Nah, sama sepedanya jatuh gitu. Itu sejak saat itu ya, karena mungkin aku sendiri sih orangnya bangsa nggak percayaan ya kan. Cuman kan di satu sisi aku juga pernah ngalami gitu. Jadi otomatis ketika mendengar cerita itu, aku juga takut untuk keluar gitu malam-malam di situ. Itulah. Mungkin kalau aku ada di posisi bapak itu, aku juga pingsan rasanya. Ibaratkan kita bersama makhluk itu ya. Dan nengok ke belakang bapak itu. Iya, bapak itu nengok ke belakang. Dan katanya leher bapak itu nggak bisa ke depan lagi, mesti dikusuk tadi apa ya kata. Iya, itu kata cerita rakyat situ gitu. Makanya waktu aku mau keluar malam itu di daerah itu nggak dibolehin lah sama saudaraku gitu. Oke, mungkin itu aja cerita dari Bang Isan yang bisa di-share sama kawan-kawan Seduhan Malam. Kalau kalian mempunyai cerita horor, mistis
Bisa juga cerita di sini, DM aja Instagram Seduhan Malam di @seduhanmalam.horror. Nanti bakal dibalas juga kok sama kita. Bisa juga kirim cerita kamu di email kami di seduhanmalam26@gmail.com. Jangan lupa juga buat subscribe channel Seduhan Malam agar bisa berkembang terus nih ya. Subscribe juga channel abang ini di Mutar TV Production. di subscribe juga itu ya. Aku Alwi pamit. Saya Iksan pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.